peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa penerbangan ini adalah tanpa aturan. Masih 2 jam lagi baru sampai. Sekarang pukul 4.48. Jadi kami lagi di dalam menuju kantor tempat kami tinggal. Pada bulan-bulan sebelumnya, kami melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan itu sampai pada kegiatan kajian potensi energi baru terbarukan dalam bentuk kajian prastudi kelayakan. Beberapa bulan ini, kami melanjutkan kegiatan itu. Saya dari dulu selalu tertarik dan penasaran tentang Papua. Jadi ketika pertama kali sampai, saya sangat merasa kehangatan dari warga-warga di sana. Serta saya juga mengeksplor bahwa energi dan aksesnya itu adalah suatu hal yang krusial. Walaupun bukan hal yang utama, namun menjadi sebuah katalis untuk pembangunan, di mana pembangunan itu sendiri pada hakikatnya itu berfokus pada manusianya. Kami mulai dengan menindaklanjuti hasil kajian yang kami buat bersama masyarakat. Kami mencari pihak-pihak yang bisa membantu mewujudkan hasil kajian tersebut untuk ditindaklanjuti ke proses pembangunannya. Kami melakukan beberapa proses diskusi dan presentasi ke pihak yang potensial. Kami berharap semua itu tidak hanya berhenti sampai dibentuk dokumen kajian, tetapi bisa dibangun serta dikelola juga bersama masyarakat, sehingga bisa mewujudkan kedaulatan energi yang ramah lingkungan, ramah sosial untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Beberapa yang lain mendampingi proses distribusi alat penyalur daya listrik atau APDAL, serta pembangunan stasiun pengisi energi listrik atau SPEL. Proses pendampingan ini penting agar teknologi yang dibangun di sana bisa tepat guna dan berkelanjutan. Ini juga menjadi upaya kami agar masyarakat bisa menjadi subjek dalam pembangunan, menentukan dan mengelola sendiri proses pembangunannya. Maka teknologi dan manajemen pengelolaannya sebisa mungkin harus dikuasai oleh rakyat untuk kepentingan bersama. Disinilah peran utama sekaligus tantangan bagi kami. Dalam proses pendampingan ini, selain analisis teknik, kami juga melakukan analisis sosial. Kami berkeliling melakukan diskusi-diskusi bersama masyarakat untuk mencari kesepakatan-kesepakatan model atau skema pembangunan dan pengelolaan yang tepat, kontekstual dengan kondisi budaya di sana. Dari proses ini, beberapa sampai pada terbentuknya calon kelompok pengelola. Program Patriot Energi menurut saya adalah program untuk membantu, mendampingi program dari pemerintah, rasio elektrifikasi dengan energi baru terbarukan yaitu solar cell. Selain itu, program ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk belajar lebih banyak lagi mengenai kondisi di kampung-kampung di pedalaman Indonesia. Di tempat saya sendiri di desa, saya harus mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Saya mengikuti kegiatan berburu, memancing, menanam, semuanya harus dilakukan. Mereka berjalan sampai belasan kilometer mengikuti kegiatan adat, itu juga harus saya lakukan. Sehingga saya lebih mengenal lagi, lebih memahami apa yang
masyarakat Indonesia khususnya di pedalaman rasakan. Dari cara itulah saya lebih gampang lagi untuk melakukan tugas Patriot selanjutnya, yaitu mendampingi dan membuat organisasi pengelola ketika EBT sudah turun di kampung. Orang sana tuh sangat terbuka dengan kita, maksudnya benar-benar mempersilahkan kita tinggal di rumahnya begitu, dan memang watak mereka tuh keras, maksudnya memang kalau di daerah saya itu daerah rawa-rawa, daerah hutan seperti itu, bahwa mereka ya berbicaranya dengan logat dan volume yang cukup kencang, namun mereka itu sebenarnya sangat sensitif begitu. Jadi pernah satu kejadian ketika suster yang bertugas di kampung kami itu cuti ke Toraja, ke kampung asalnya. Nah, jadi waktu itu ada salah satu siswa saya terkena kampak di kaki dan itu mengalami pendarahan yang sangat ya, jadi siswanya itu mengalami pendarahan yang sangat besar. Nah, saya sendiri pun bingung. Ini kita mau apakan sementara? Jadi anak itu hampir pingsan, Kak. Tanpa pikir panjang lagi, saya mengajak orang tua dan beberapa masyarakat untuk membawanya ke kampung sebelah, kampung penugasan Patriot yang satunya lagi. Nah, sebenarnya kata suster ini hampir terlambat penanganannya karena yang kena kampak itu salah satu alat yang vital di kakinya. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Nah, saya sangat prihatin sekali hanya untuk berobat kok seperti ini. Maksudnya harus tantangannya kok sebesar ini, seperti itu. Saya juga menemukan selain di kampung saya, kampung-kampung yang tidak didampingi oleh pendampingan seperti ini, seperti Patriot Energi, sangat rawan akan penyalahgunaan program-program dari pusat. Di 4 kampung, di daerah sekitar kampung saya yang tidak ada pendampingannya, itu sangat terjadi penjualan barang-barang, terjadi juga distribusi yang tidak tepat, harusnya di kampung A malah diturunkan di kampung B, bahkan di kampung saya sendiri, itu terjadi pengurangan spek-spek yang seharusnya semen berapa belas sak hanya turun setengahnya. Yang seharusnya tiang pondasi itu sampai 1 meter, sampai di kampung sudah dipotong sepanjang beberapa puluh senti. Hal-hal inilah yang kami Patriot akan laporkan dan kedepannya pemerintah pusat mendapatkan evaluasi dari pelaporan kami selama di lapangan. Ini yang harus saya highlight sehingga kedepannya program-program seperti Patriot Energi akan terus dilanjutkan untuk pendampingan masyarakat yang maksimal dan untuk program-program pemerintah dapat turun di lapangan dan dilaksanakan secara tepat guna dan maksimal juga. Jadi seperti yang tahu bahwa Presiden kita juga udah mengupayakan nih untuk menyamaratakan harga BBM di seluruh daerah di Indonesia gitu. Dengan tagline-nya BBM satu harga gitu. Dan faktanya secara program itu diluncurkan pada tahun 2016, faktanya di tahun 2021-2022 ketika saya bertugas, itu terjadi tapi di kota-kota besar saja yang memiliki akses terhadap pelabuhan yang besar gitu. Tapi faktanya ketika kita datang di tempat yang jauh lebih dalam lagi, lebih terisolir lagi, harganya beda gitu. Dan sebenarnya perihal BBM ini adalah yang jadi masalah adalah pemilik modal-modal besar ini mereka selalu membeli habis setiap ada BBM datang. Sebagai contoh, akses untuk menuju ke sana BBM itu cuma bisa dilalui dengan kapal-kapal pinisi atau kapal-kapal kayu yang datang dengan profil-profil tank berisi BBM. Dan ketika tiba, itu BBM langsung habis oleh para pedagang atau para kontraktor yang membutuhkan BBM untuk menyalakan mesin-mesin alat berat mereka ataupun para pedagang yang butuh BBM untuk menyalakan jasa-jasa mereka. Karena
tentu butuh lampu ketika malam hari berjualan ataupun freezer untuk mendinginkan. Pasti saya tuh ingat banget ketika malam-malam gitu, ketika di Membramo Raya atau di Kasona Weja itu malam-malam tuh kelihatan banget kalau yang punya kios, yang punya kantor-kantor kontrak atau konsultan ataupun orang-orang penting itu selalu terang gitu. Tapi ketika kita lihat gitu di sebelah-sebelahnya rumah-rumah pribumi, yaitu mereka tidur dalam gelap gitu. Harapan saya mereka tetap jadi orang yang bisa bersabar atas kondisi itu. Hampir 10 bulan tinggal bersama mereka kami manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kecil lainnya, yang semoga bisa menjadi awal gerakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup di sana. Ada yang melakukan kegiatan soal pangan, ada yang juga soal kesehatan dan lingkungan. Yang lain soal air bersih, juga kegiatan belajar mengajar. Ada juga kegiatan-kegiatan pembangunan produk atau usaha lokal. Semua kegiatan itu sebisa mungkin kami lakukan dengan prinsip sepatu rakyat. Saya ingat, saya ketika pulang kemarin, saya diantar 5 kapal untuk menuju ke kota sebelum saya pulang, dan mama yang menjaga saya selama di sana itu menangis begitu karena saya memberikan hadiah berupa baju saja sebenarnya, tapi dia begitu tersentuh, dia menangis, dia bilang bahwa mama hanya mau pakai baju ini nanti kalau saat mama mati saja begitu. Karena begitu sangat tersentuhnya dia, dan saya juga sangat tersentuh sehingga saya diberi adat, diangkat sebagai anak oleh keluarga itu juga, bahwa kau sejauh apapun pergi, kamu pasti akan kembali begitu. Jadi saya benar-benar merasakan kehangatan mereka, orang-orang di Kabupaten Mapi sana. Proses di awal kami masuk, tinggal bersama, ikut berkegiatan dan beradaptasi dengan masyarakat menjadi penting. Karena dari proses itulah kami bisa memahami dan berada di sepatunya rakyat. Sebuah metafor yang kami pakai untuk mengingat bahwa kami harus hidup bersama, belajar dari mereka, memulai dari apa yang mereka tahu, lalu membangun dari apa yang mereka punya. Sekali lagi, semoga kita bisa membangun energi bersih yang inklusif dan berbasis masyarakat lokal. Setelah setahun kami belajar di penugasan, maka kami pun pulang dan berkumpul kembali di Panaruban. Kami berkumpul untuk merefleksikan seluruh proses pembelajaran dari pengalaman kami. Program Patriot Energi pada awal dimulai punya tujuan 2 yang sangat jelas. Yang pertama, mengirim anak-anak muda ke daerah 3T bahkan transmigrasi ya, agar mereka punya empati dan paham benar betapa kondisi Indonesia yang luas ini masih banyak memiliki para penduduk yang hidupnya jauh dari hidup layak. Tujuan kedua, ini juga penting, daerah-daerah NKRI yang berada di luar, tertinggal, terpencil, itu biasanya penduduknya merasa tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka bisa merasa bahwa alhamdulillah negara hadir untuk kita. Ada anak-anak muda yang tinggal bersama saya, terus kemudian mereka memikirkan bagaimana mengelola sumber daya yang ada setempat untuk mendapatkan listrik, kemudian pertanian gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan suplai air bersih, dan pendidikan untuk anak-anak di desa-desa tersebut bisa mendapat perhatian. Dan nanti kelak kalau anak-anak muda ini sudah menjadi pemimpin di masa depan, kita berharap mereka akan tahu bagaimana membuat kebijakan yang benar untuk memakmurkan orang-orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir
dari program Patriot Energy 2021. Besok pagi, anak-anak semua peserta program Patriot Energy akan meninggalkan tempat ini. 2 hari terakhir telah dilakukan acara refleksi. Nah, dari acara refleksi yang saya lakukan dalam 2 hari, saya mendapat impresi bahwa hanya 40% maksimum yang bisa memahami bahwa 10 bulan di tempat penempatan yang saya sebut program live-in itu sudah mengerti bahwa program ini tidak hanya mencoba memberi pemahaman pada anak muda tentang berjalan keluar, tapi lebih banyak untuk memahami bagaimana cara berjalan ke dalam. Selamat berjuang anak muda, merdeka!